rumah sakit dulu tuh yang pertama. Nah itu dia belum tahu kalau dia positif. Karena aku tanya, Kak positif enggak? Kak positif enggak? Tapi ternyata pas tanggal 24 baru keluar positif. Ceritain dong Kak, kronologinya Kak Jen sakit tuh seperti apa sih Kak? Jadi mungkin beberapa hari yang lalu ya, dia itu telepon, Lip, gue nggak enak badan nih gitu kan. Kenapa? Kecapean kali gitu kan. Nggak tahu nih gue nggak enak badan. Akhirnya sama dia tuh ditidurin kan. Ternyata nggak bisa. Aku nggak bisa tidur gitu. Ya udah, enggak lah di rumah aja katanya. Kenapa Kak? Apa yang dirasain kayak apa gitu kan? Dada gue mulai sesek nih gitu kan. Ya udah periksain cepetan atau enggak di tes gitu kan. Ternyata dia nggak mau, lama-lama ngedrop tuh di rumah. Akhirnya dia ke rumah sakit, dirawat lah di rumah sakit tanggal 20-an ya. Nah udah gitu nggak dapet kamar. Tanggal 24 hasil keluar ternyata positif. Dia nggak mau tuh karena di UGD nggak dapet kamar aja ya, pokoknya nggak dapet kamar di UGD. Balik lagi ke rumah. Nah sampai tadi malam itu ngedrop gitu loh. Jadi nafasnya udah bener-bener nggak bisa lagi ya. Susah gitu. Kita perlu oksigen, kita perlu kursi roda dan lain-lain gitu ya. Susah oksigen di mana-mana. Masuklah ke Fatmawati tadi pagi. Ke Fatmawati, ternyata oksigen nggak ada, kamar juga nggak dapet. Akhirnya dia dipindahin lagi Mbak. Terakhir dia di rumah sakit, sebentar aku takut lupa ya. Nah di rumah sakit yang di Mampang nih, JMC Mampang. Terus dia di sana itu dapat oksigen. Terus harus masuk ke ICU. Info dari adik iparnya, Adi, itu dia harus masuk ICU karena sudah turun banget ya. Nih, terakhir ini kondisinya sudah 82. Sudah 82 tuh. Tadinya kan 91, turun lagi ke 82. Sempat nggak sadarkan diri. Terus sekarang udah mulai sadar lagi tapi belum bisa diajak komunikasi. Itu mungkin awal mulanya bisa kayak gitu karena kecapean kah atau seperti apa sih Kak Olive? Kecapean. Kalau dia ketat kok, prokesnya ketat. Kalau ini saya nggak pakai masker karena saya habis makan ya, nanti mendingan pakai deh. Nah apa namanya, ketat, dia selalu ngikutin prokes ya, selalu bawa hand sanitizer kemana-mana gitu kan. Terus kecapean mungkin ada karena ada acara sebelumnya kan, tiba-tiba yang ngedrop lah Mbak. Saya juga kaget pas dia kritis kan, sempat nggak sadar gitu. Sempat nggak sadar itu posisinya pingsan atau nggak sadarnya di rumah sakit Kak Olive? Di rumah nggak sadar dalam arti ya mungkin pingsan ya, tapi nggak sadar sampai ke rumah sakit gitu kan. Tapi akhirnya sampai di sana ditanganin, sadar, tapi keadaan masih lemah. Sebenarnya saya bingung nih, foto udah ada beredar nih, foto beredar ya, dia memang lagi di oksigen. Saya tanya sama keluarganya, ini udah ada yang posting, aku bilang apakah boleh keluar, ya mau gimana keadaannya, kalau sudah keluar ya nggak apa-apa, wartawan pun tahu nggak apa-apa, kondisinya memang seperti itu, minta doanya saja, seperti itu. Sudah ada Mbak, saya sampai kaget loh bisa keluar gitu ya, karena memang saya pribadi juga kaget ya, kondisinya kan memprihatinkan sih, minta doanya lah ya buat semuanya ya, mudah-mudahan segera sembuh gitu. Kak Olive mungkin tahu nggak detail Kak Jen sesak nafas itu dia sampai ngap-ngapan atau seperti apa? Ngap-ngapan. Terakhir dia telepon saya kemarin pagi-pagi. Dia cuma ngomong Olive, terus
apa kak? Dia diem tuh. Apa kak? Aku bilang. Dia nggak jawab lagi, cuman gini, udah ngap. Dia tuh cuman kayak gini, nafasnya tuh udah gitu. Ternyata dia tuh cuma mau ngomong, tolong bantu gue bawa ke rumah sakit, karena di rumahnya memang cuma ada si Jarno doang anaknya kan, sama ya dia cuma berdua di rumah. Isoman itu yang ngurusin anaknya gitu. Tapi ketahuan positif saat kapan kak? Halo? Halo? Kak Olive, ketahuan positifnya saat kapan kak? Bentar. Kita dulu coba. Halo? Ya, halo Kak Olive, ketahuan positifnya Kak Jen saat kapan? Pas dibawa ke rumah sakit kah atau sebelumnya dia memang sudah isoman di rumah? Sebelum ke rumah gini, dia kan ke rumah sakit dulu tuh yang pertama. Nah itu dia belum tahu kalau dia positif. Karena aku tanya, kak positif enggak? Kak positif enggak? Tapi ternyata pas tanggal 24 baru keluar positif. Berarti sekarang penanganannya ada di UGD kah atau seperti apa tuh kak? Masih di UGD, belum dapat kamar. Dan harusnya dia masuk ICU. Tapi tidak dapat kamar. Dan waiting list masih 70 orangan terakhir. Berarti masih 70 orang untuk masuk ICU. Berarti sudah sempat kritis dan sekarang berarti badannya full alat gitu ya kak? Iya, sudah pakai alat. Berarti bisa dibilang kondisinya menurun sekarang? Menurun. Doain ya buat semua ya. Didampingin siapa kak di sana Kak Jen? Ada adiknya ada. Adiknya? Ya. Bisa ngomong nggak kak kalau Kak Jen sekarang? Bisa makan? Enggak. Kondisinya? Enggak bisa. Boleh dijelasin lagi kak, kondisinya sekarang nggak bisa makan, nggak bisa ngobrol? Enggak, kalau komunikasi belum bisa karena kebanyakan tidur ya. Udah pasti kebanyakan tidur. Makan pun masih pakai selang sih. Lewat infus. Mungkin. Belum tahu sampai kapan berarti ya kak ya kabarnya? Belum tahu. Kalau Kak Olive ini berarti statusnya sahabat kah atau seperti apa? Sahabat. Dulu saya dulu manajerin dia, cuman sekarang sahabatan banget gitu. Sahabat saya banget tuh mbak. Kalau Kak Jen sendiri ada penyakit bawaan nggak sih kak? Ada, asma. Itu Pemicu utamanya asma. Berarti karena asma itu dia jadi ngap-ngapan gitu ya? Iya, pemicu utamanya asma. Jadi dia nggak bisa kontrol ya. Akhirnya ngedrop berat ya. Sejauh ini mungkin indera perasa, penciuman masih ada atau seperti apa laporannya kak? Nggak ada. Info terakhir yang dia bilang ke saya sih nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain makanan. Oke, kalau gitu Kak Olive cukup kak. Minta doanya ya sama semuanya ya. Mudah-mudahan cepat lewatin semuanya. Kak Olive sendiri mungkin boleh dong kak harapannya untuk Kak Jen sendiri? Cepat sembuh aja. Cuman berharap cepat sembuh, cepat pulih kayak biasanya lagi gitu. Karena berasa banget ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh berasa gitu. Mudah-mudahan semuanya kembali normal ya. Oke, siap, cukup, makasih.